Lebih dahulu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan kehadiran hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, dengan sangat besar kami mendapat berita bahwa sampai pembicaraan bersama saudara Umar Buat dari Surabaya masih belum hadir, masih belum ada di tengah-tengah kita. Karena itu, maka sambil menunggu kedatangannya, saya tetap kuat untuk mengisi acara sambil menunggu. Jadi, selain sambutan, maka juga kita mengisi acara sambil menunggu. Namanya acara sambil menunggu. Karena sambil menunggu, maafkan kalau saya sambil tidur. Para hadirin dan hadirat yang terhormat, dalam peringati kelahiran Nabi Muhammad SAW ada beberapa peristiwa, ada beberapa hal yang patut kita jadikan pelajaran sejarah. Oleh karena itu, bukan saja peristiwa itu penting sebagai kejadian yang pernah terjadi, tetapi juga penting karena kejadian itu mungkin terjadi lagi atau terulang kembali. Karena menurut hukum sejarah, ada jauh di dunia sejarah itu kembali kepada dirinya sendiri. Kalau kita membahasakan menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita dari yang disebut zaman jahiliyah, zaman di mana orang hidup tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai pegangan yang utuh, yang masih, tidak mempunyai asas, tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai norma-norma yang kuat yang sanggup mengendalikan keadaan. Dengan perkataan lain, keadaan angkat kita goncang. Oleh karena itu berita itu bahwa dalam pengetahuan masa mendapat akan lahir bahwa itu sudah menjadi pembicaraan umum. Oleh karena seburuk-buruk masyarakat, sekacau-kacau masyarakat, masih ada pimpinan-pimpinan, masih ada manusia-manusia yang berpikir, yang mengharapkan pada yang Allah. Ini adalah hukum sejarah. Apakah di zaman 1000 tahun yang lalu, apakah di zaman
sekarang? Apakah di zaman yang akan datang? Yang ketakwaan, yang kebersamaan, yang merata di dalam masyarakat terhadap yang kebersamaan pasti bergerak satu pikiran. Ini orang. Demikian pula di zaman itu. Oleh karena kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disebut-sebut di dalam kitab suci orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen, Taurat dan Injil. Maka semua orang yang berpikir, semua orang yang merasa bertanggung jawab pada waktu itu mungkin disampaikan dirinya. Nabi yang dikatakan Nabi termasuk Nabi penuntut. Yang diharapkan di sana itulah akan datang perubahan, bukan hanya perubahan dengan membawa agama yang lain dan lain, tetapi juga sekaligus membawa perubahan secara total. Susunan masyarakat, hukumnya berlaku di dalam masyarakat akan mendapat perubahan. Ini harapan orang pada waktu itu. Karena itu jangan kita tidak akan bahwa pasti sebelum Nabi lahir sudah ada 3 orang yang punya anak laki-laki, anaknya diberi nama Muhammad. Dengan harapan anak saya inilah mati yang akan ditunjuk mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikul, untuk mengemban beban yang sangat berat, yaitu mengadakan bukan saja sekedar beban, tetapi sekaligus merupakan alat untuk menimbulkan revolusi besar, revolusi peradaban, revolusi kemanusiaan. Yang pertama yaitu Muhammad ibnu Sufyan ibnu Uyainah. Ini anak yang lahir sebelum kelahiran Nabi sudah diberi nama Muhammad. Yang kedua, dari penduduk Madinah, dari suku Aus, ada orang yang punya anak diberi nama Muhammad ibnu Abdullah ibnu Jawa ibnu Quraisy al-Quraisy. Dengan harapan dunia putra Nabi yang akan menjadi Nabi terakhir yang disebut di dalam kitab sama dan kitab tinggi. Yang ketiga, yaitu orang punya anak diberi nama Muhammad ibnu Muhammad ibnu Rabi'ah. Jadi juga ada 3 nama. 3 orang punya anak laki-laki yang diberi nama Muhammad. Karena dengan nama ini disebut di dalam kitab Taurat. Ini adalah satu pertanda bahwa masyarakat mengembangkan kedatangan orang kuat yang sanggup mengadakan perubahan di dalam masyarakat yang disebut jahiliyah. Di mana kalau kita mendengar, kalau kita membaca gambaran apa di masyarakat ini, maka prinsipnya dalam 3 segi masyarakat Arab dan masyarakat dunia pada waktu itu memperlihatkan kenyataan dan keadaan yang atau balon, yaitu satu di dalam kepercayaan, segi kepercayaan, kedua segi sosial, 3 segi politik dan pemerintahan.
dalam kejadian ini masyarakat khususnya dan masyarakat dunia yang pada waktu itu dunia yang dinamakan dunia dilambangkan oleh dua kerajaan besar, dilambangkan oleh dua peradaban, yaitu di sebelah barat dilambangkan oleh kerajaan atau imperium Romawi yang secara aslinya beragama Kristen. Jadi itu juga abad keempat sejak tahun 313 Masehi, raja dari Romawi memeluk agama Kristen secara sebab Romawi itu sendiri, raja Romawi itu sendiri mula-mula sebelum memeluk agama Kristen adalah terdiri dari orang-orang yang menyembah bintang-bintang, yang membela-belakan bintang-bintang, yang tidak beragama samawi, artinya dari langit dari nabi. Di sebelah timur dunia digambarkan oleh kerajaan Persia yang semua tidak memeluk agama samawi yang disebut agama Magi. Mereka adalah bangsa yang dijelaskan oleh pergambaran arti nuraninya ini, menggambarkan pegangan hidup yang membutuhkan mempunyai pandangan untuk menjadikan peperangan hidup. Karena memang semua manusia, semua orang, semua bangsa dimanapun dia berada, kapanpun di zaman abad yang lalu, ada satu dorongan yang bersifat naluri, bersifat prinsip, bersifat pembawaan bagi pelajaran, yaitu mencari ketentraman, rasa damai, rasa tentram, ini menetap dalam hidup, ini mempunyai pegangan hidup. Ini adalah fitrah, adalah naluri, adalah sifat alami. Karena itu muncullah di mana-mana aliran dan kepercayaan. Itu yang terbesar adalah yang disebut aliran marxisme, yang mempunyai kepercayaan bahwa akulah yang memberikan hidup di dunia ini. Yang memberikan kehidupan ini adalah aku. Karena itu mereka memperkuat aku. Tetapi karena tidak mempunyai menuntut yang tepat, yang benar, yang berkuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi. Karena mereka Nabi, maka ajaran-ajaran Nabi ini mengalami pangkat surut, gonjang, dan tidak stabil. Sehingga pada satu waktu, tidak setia, dilanggar oleh suatu aliran baru, dan juga ini mula-mula adalah timbul dari Nabi itu tidak. Yang itu dikenal dengan aliran atau paham Mas-Gantian. Mas-Gantian ini kalau sekarang kita lihat di Eropa, hampir sama dengan gerakan nasionalisme yang itu bertindak dan berlaku secara alamiah, secara langsung. Akibat dulu, maka di dalam masyarakat Persia itu terjadilah jadi orang beli berjuang kebenaran menurut dasar alami, menurut dasar nanti tinggal prakteknya pada waktu itu tidak ada hasil
Semua orang boleh memiliki apa saja. Jadi tidak ada peraturan orang yang memiliki apa saja. Mungkin yang dimaksud ini komunisme. Komunisme secara final. Di mana semua diatur sebagai milik bersama. Hasil bersih. Harta benda, sawah, ladang, rumah-rumah ini bersama. Bukan saja sampai wanita pun menjadi milik bersama. Di masyarakat tertua pada waktu istri bersama ada. Kira-kira permasalahan sekarang di Eropa, di dunia barat, yang disebut ekonomi. Kalau ini di Eropa ada, Eropa walaupun tidak resmi kemudian, tapi dilakukan oleh pemerintah. Yaitu orang mengadakan famili gabungan. Apa famili gabungan? 10 orang ini. 10 orang ini mengadakan persetujuan kesepakatan. Mari kita hidup bersama. Jadi suami dan istrinya, jadi suami dan 10 itu mengadakan persetujuan untuk membangun keluarga bersama. Bukan keluarga bersama, keluarga bersama. Lalu juga di satu rumah yang kamarnya 10, lalu yang kamarnya 9. Ini kita mungkin mendengar merasa, tapi ini sudah terjadi. Dan ini dilakukan sama-sama di Eropa. Jangan kita di Eropa, di mana Indonesia ini pun, saya tahu di zaman Belanda dulu, di zaman Indonesia ini, dan mungkin sampai sekarang, ada beberapa kalangan yang mengadakan istilahnya itu perkumpulan kunci. Kuncinya itu kunci kamarnya itu dipertukarkan dengan teman-teman. Sehingga orang yang malam ini saya terima kunci. Ya untuk kan itu kuncinya teman saya. Apa saya paman itu nggak tahu. Seperti orang beli kunci kalau tahu. Begitulah. Jangan cuma klub yang disebut modern. Di mana antara orang-orang yang sudah bersuami istri itu mengadakan persyaratan persetujuan untuk hidup bersama. Jadi kalau memang anggotanya itu 25 orang, ya yang mana sebenarnya kita minta kunci. Orang sudah hari itu ada nanti. Ya teman-teman kan. Inilah gambaran masyarakat Persia yang pernah dilanda oleh suatu aliran yang di dalam bahasa Arab disebut tidak saja. Masyarakat semua boleh terbalik. Dengan memiliki barang, dengan memiliki wanita, dengan memiliki istri orang. Dalam kebetulan, masyarakat Persia inilah masyarakat yang paling Arab hubungannya dengan masyarakat Arab di Jazirah Arab. Jika pengaruh ini masih memperkuat kemanusiaan di tanah Arab, sehingga kita dapat membayangkan bagaimana keadaan masyarakat yang disebut di dalam sejarah Islam disebut zaman jahiliyah. Oleh karena itu tidak aneh bahwa berita akan lahirnya seorang nabi terakhir ini betul-betul menjadi berita yang akurat, yang ramai sekali dibicarakan
Di kalangan orang-orang yang mengharapkan lahirnya perubahan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebenarnya orang Arab itu sebenarnya bukan tidak mempunyai agama, bukan tidak mempunyai bangunan, tidak, bukan tidak mempunyai tatanan, tidak, punya. Umpamanya di sana, sekalipun tidak ada yang namanya pemerintah, tidak ada yang namanya negara, tapi di sana ada yang namanya kabilah. Kabilah itu merupakan unik-unik kesatuan sosial yang mempunyai peraturan tetap, yang mempunyai susunan dan tatanan yang kuat. Itu merupakan pemerintahan itu. Dalam arti agama, memang ada semua punya agama. Kalau bilang orang Arab itu semuanya bersama keluar mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam pendiri dari Arab. Memang orang-orang Arab itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim. Karena kita lupa yang sudah berdiri sejak zaman Nabi Ibrahim itu Muhammad orang Arab itu menjadi Muhammad dan Muhammad itu sebagai peninggalan, sebagai monumen, sebagai bangunan agama dan budaya yang penting. Orang kalau sudah berada di Ka'bah, di zaman Madinah, orang bagaimanapun tidak berani melakukan hal-hal yang tidak pasti. Digambarkan di zaman Madinah, ada orang yang mau bunuh, orang yang lain, orang yang diri ke Ka'bah, aman. Musuhnya yang mengejar itu tidak berani untuk membalas dendam, menuntut balas, membunuh orang yang dikejar itu. Untuk apa? Karena berada di Ka'bah. Jadi rasa hormat kepada Ka'bah ini masih kuat. Tetapi kenapa? Kok begitu ada apa? Tentang apa yang harus kita dikatakan orang-orang bangsa Arab sebelum Tuhan itu sebelum dari manusia kebicaraan anjing yang tidak mengenal tidak Insan pun kadang-kadang teman-teman Indonesia dan kadang-kadang orang itu mempunyai akhlak-akhlak yang tinggi. Orang yang mengaji mengangkat akhlak itu tidak dapat mendengar penyampaian bangsa. Orang-orang yang paling berbeda mungkin sifat-sifat yang menonjol, yang paling yang itu bagaimana ini saya menggunakan sifat sejarah tentang perjalanan orang Arab hampir tanpa kecuali. Karena kesatria dan berani menjaga persatuan. Maka orang yang hidup di padang pasir yang sangat kering, yang tidak memiliki hasilan, di mana pemerintahan yang menyatukan seluruh bangsa orang itu dunia, di mana berkuasa kelompok-kelompok yang kabilah-kabilah. Maka disebabkan dari itu dia bisa orang hidup
kalau dia orang pemimpin, tidak bisa duduk di tempat demikian. Kalau orang itu tidak bersifat memperlalu dan sakit. Untuk mempertahankan hidupnya, hidup seseorang di mana orang yang demikian itu membutuhkan sifat-sifat keberanian yang dapat berkata. Tetapi bahwa keberanian ini tidak mempunyai arah dan tujuan. Keberanian ini bersifat fanatik. Benar atau salah. Kalau kita mengatakan bilangnya sendiri, hati-hati juga. Dia mengatakan dengan kabilah yang tidak bagaimanapun, dia akan tetap mati-matian membela kabilah ini. Dan kita. Di sana orang menjadi kebanggaan. Orang yang berhasil menghidupkan kabilah lain, melawankan kabilah yang lain. Diberikan dan kemenangan yang paling indah. Lambang kemenangan di zaman itu adalah wanita. Dan itu adalah wanita yang itu yang saham. Semuanya diberikan juga dia tanpa tujuan. Berikan itu pekerjaan mereka. Kemudian orang-orang terkenal bukan satu yang Islam bila tidak ada tentang sifat yang sama sifat-sifat dan akhlak lain yang orang jauh tindakannya sifat kelemahan. Orang Arab terkenal dengan sifat al-Qur'an dan pengetahuan. Setiap orang Arab kalau berjumpa tamu di zaman dia tidak merasakan berjumpa tamu di belakang. Yang itu satu-satunya dari dia ambil tidak punya lain. Tapi kalau dia menerima tamu, ambil hartanya satu-satunya dia hanya untuk menghormati tamu. Sifat-sifat Indonesia dalam orang Arab. Dan sama pun di dalam diri. Dan hasil sifat-sifat keberanian, sifat-sifat kelomang, sifat-sifat yang dapat wajib, tetapi tidak mempunyai tujuan yang terpuji. Tidak mempunyai apa itu yang dapat dipuji. Hanya saja di samping sifat-sifat ini juga ada kecintaan, pembawaan yang dia pelajaran, umpamanya tentang minum, mabuk ini terlalu terkenal. Orang kita sama di tanah Arab ini. Hampir semua orang adalah peminum minuman keras. Begitulah minuman keras ini. Sampai pada waktu Islam datang, Al-Quran turun, tidak berani. Tidak kesalahan Quran. Quran melarang amal itu tidak sekaligus dilarang karena secara Islam, secara berhenti tidak. Karena apa? Karena amal, karena itu tidak merajalela, tidak berhenti, tidak berhenti. Karena itu Quran dalam melarang orang bermarah itu memakai tahap. Pertama berapa? Amal adalah minuman. Yang di samping ada jiwa yaitu menegakkan yang sama kepada Tuhan kalau perbuatan di samping itu ada akibat dulu bahaya-bahaya dan bahayanya berbeda. Cuma begitu saja ayat yang pertama. Lalu setelah berjalan kira-kira beberapa bulan, datang ayat yang kedua yang mengatakan bahwa kamu akan kembali
supaya jangan minum. Sebab orang sembahyang tidak boleh dalam keadaan mabuk. Orang sembahyang harus mengerti apa yang dibaca, apa yang dilakukan. Karena itu, kalau tidak dekat sembahyang, jangan minum-minum. Jadi, tidak boleh minum hanya kalau waktu akan sembahyang saja. Di luar itu masih boleh. Ini hanya yang kedua. Sehingga, dikatakan pengawasan lagi itu penciptaan arah hukum waktu. Tapi kalau kita dan kalau tidak hampir sembahyang, kira-kira kurang 1 jam berhenti. Begitu dia sembahyang 5 waktu itu, dengan sebelumnya tidak berusaha botol yang dikurangi. Ini kalau berjalan lama, barulah. Terakhir Quran turun dengan ayat sama kalimah, Innamal khamru wal maisir rizqun min 'amali syaitan. Bahwa arak dan perjudian ini termasuk juga berkurang bermanfaat di dalam bersama. Ini dikatakan oleh Quran yang terakhir sebagai perbuatan perbuatan tadi daripada syaitan. Ketika itu maka ini baru ada perintah. Jadi sifat-sifat yang baik ada sifat atau kebiasaan adat yang mungkin pengaruh direct yang luar biasa seperti minum arak dan sebagainya. Banyak sekarang diberi pertanyaan. Adakah kalau begitu, kenapa kok disebutnya begini? Saya kira kalau sudah berbeda itu seperti kambing. Dan yang itu merah-merah ya. Tapi kalau sudah keterangan itu pastikan. Maka saya memperoleh satu keterangan tadi. Dan ini dibilang bahwa ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa kalangan bangsa Arab ada kebiasaan menjadi anak wedok itu. Itu tidak semua orang Arab, tidak. Hanya beberapa kelompok saja, yaitu kalau kalian tahu dan ini kami saja. Jadi beberapa dulu dan orang itu pembelahan konsep banyak yang muncul, banyak orang. Lama mulai bernapas atau bernapas, dia nak ekor, dia nak ekor dikerja. Lama seorang penantai, lama seorang anak lahir, lahir. Ini tidak ternyata. Itu yang beberapa dan dari tadi saja. Jadi itu mereka yang diberikan mahal. Amalkan lebih dari ayat saya sebelum saya harus memunculkannya. Dan orang-orang yang memunculkan mahal, dan anak-anak itu juga tahu. Itu jangan jadi. Orang yang mengajarkan yang mengajarkan itu yang pertama. Jadi penting itu adalah gambaran. Sekaligus bahwa keadaan dunia pada waktu itu rusak. Yang saya hanya bersama diri itu orang saja. Rakyat secara ilmu sama. Betul. Keadilan sosial sama saya tidak ada. Yang saya adalah orang. Yang mencuri dilihat, yang mencuri pangkat. Dan rakyat umum kalau keadaan tidak perlu penderitaan pembahasan. Sehingga ada satu bagian dari bangsa Arab sama dari peranasnya dan tidak menjelaskan untuk itu. Karena dari tidak terhambung lagi. Bapak-bapak saudara-saudara, kalau di zaman akhir-akhir di beberapa tempat kita mendengar ada berita memberitahu dalam agamanya ini ya Allah itu berbilang oleh Allah. Tapi memang yang dalam Islam ada beberapa menjadi itu memang demikian.
Asalnya belum pertanyaan. Kenapa kok disebut orang berbeda? Kenapa? Jadi saya ingin mengutarakan sedikit tentang kejadian ini. Kalau kita lihat masyarakat Arab di zaman sebelum Nabi, maka kerusakan atau kepahaman yang paling parah di antara tiga segi yang dilihat dalam tiga dimensi, yang dilihat dalam bidang kepercayaan, yang dilihat dalam bidang sosial, yang dilihat dalam bidang kepercayaan. Maka yang paling parah, yang paling besar itu dalam bidang kepercayaan. Kalau ada ketika itu rumah, dia keduanya ada. Tetapi kalau tidak mempunyai dasar yang kokoh, itu agama, kepercayaan. Maka akal itu boleh. Kalau akhlak itu tidak mempunyai dasar dan tujuan yang benar dan maka akhlak itu boleh dan rapi. Jadi dengan itu apa? Itu kita yang penting. Dan dia tidak bersalah. Ya itu adalah sangat dirasakan pertama di dalam kepercayaan ini. Itu yang pertama kita. Sebab kepercayaan adalah yang paling lemah. Kenapa? Karena agama dan kepercayaan dalam ini orang yang akhirnya dipecah menjadi ulama barat dan ulama timur. Bersentuhan dengan masyarakat Arab orang kuliah dalam jam. Kenapa untuk bahwa itu tidak berbeda untuk mendengar pengaruhnya di dunia Arab? Juga dari Persia. Kenapa? Disebut ada kebudayaan Persia, ada Persia. Kenapa? Tidak masuk ke sana dunia Arab. Segala hal ibarat tanah adalah tanah dari peradaban tapi tidak ada. Sebenarnya para hadirin, kalau kita melihat kenapa perjalanan dan kenapa agama memiliki pilihan utama menjadi dasar utama. Walaupun ada akhlak, walaupun ada keberanian, ada sifat-sifat lain. Tetapi kalau tidak berdasarkan kepada agama yang benar, agama yang kokoh, maka boleh ada lagi. Perintahnya yang sebenarnya adalah ini. Kalau kita akan membicarakan definisi tahu di masalah agama, orang banyak. Apa bedanya agama dan kepercayaan? Saya tidak akan bicara. Tetapi terlepas dari definisinya, maka agama yang manapun, apakah agama Islam, apakah agama Kristen, apakah agama Yahudi, apakah agama yang lain-lain, mempunyai prinsipnya. Prinsipnya agama prinsipnya harus mempunyai 5 prinsip. Ini maksudnya, ini semua kehidupan. Jadi pentingnya orang beragama, pentingnya orang menjaga. Kalau agama itu sendiri tidak mampu untuk melakukan ini, apa itu? Saya letakkan prinsipnya ada 5. Maaf untuk saya sambil sambil memberi kami dan memberi datang, maka saya sambil memberi. Dan ini adalah
Anda sudah datang, maka saya terpaksa akan saya akhiri acara takbir ini. Dan nanti kalau memang masih ada waktu, saya akan memberikan sambutan. Sekarang karena sudah datang, maka saya ingin memberi kesempatan lebih dulu kepada